Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Tovani. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat SKP jika si PNS-nya ini terjadi mutasi. Nah, silakan disimak, diperhatikan dan dipahami langkah-langkahnya eh, untuk setiap yang terkena mutasi. Jadi dengan catatan, jika misalnya atasan kita ini terkena mutasi, apakah yang bawahannya ini juga akan membuat dua SKP? Jawabannya tidak. Jadi kalau misalnya yang mutasinya itu atasan kita tidak membuat dua SKP, tetapi kita tetap satu SKP. Nah, nanti sistem akan secara otomatis membaca ketika penilaian di periode lama, periode masih pejabat lama yang sebagai atasannya, nanti sistem akan membaca di akun siapa nanti akan dinilai. Misal eh, periode yang lama, periode 1 Januari sampai Juni itu berlaku atasan yang lama. Nah, di periode Juli sampai Desember itu atasan yang baru. Nah, ketika kita sebagai bawahannya ingin diberi penilaian pada bulan Juni, itu otomatis kita mintanya ke atasan yang lama atau pejabat A. Nah, ketika masuk penilaian bulan Juli itu kita mintanya ke pejabat yang baru atau pejabat B. Jadi kita tidak perlu membuat 2 atau 3 SKP, tapi yang hanya yang berlaku untuk mutasi saja. Jadi yang nggak kena mutasi itu nggak perlu buat 2, 3, 4 SKP. Tapi yang mutasi misalnya dalam 1 tahun dia ada 3 mutasi, terkena 3 kali mutasi berarti setahun itu dia membuat 3 SKP. Hal ini berlaku misalnya yang dari pertama dia sebagai bawahan, kemudian dipromosikan menjadi atasan atau sebaliknya dari atasan dia menjadi bawahan kembali. Itu tetap membuat 2 SKP. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatan SKP untuk yang terkena mutasi. Dan di sini saya mempunyai akun dari Pak Milyadi. Nah, sebelumnya dari periode Januari sampai Desember, sebelumnya Pak Milyadi berada di Dinas PUPR bidang Bina Marga. Nah, ternyata Pak Milyadi terkena mutasi di September 2023. Jadi langkah-langkahnya yaitu pertama kali kita harus merubah periode awal yang tadinya dibuat dari Januari sampai Desember, ini kita harus rubah menjadi Agustus. Karena Pak Milyadi berada di Dinas PUPR sampai dengan Agustus. Nah, sedangkan untuk yang bulan September sampai Desember, ini kita akan menambahkan periode satu lagi. Nah, ini pertama kita klik edit yang warna kuning ini, lalu rubah periode akhirnya menjadi 31 Agustus 2023. Pendekatan masih sama, kita buat kuantitatif, lalu klik OK. Baik, sudah seperti ini. Kemudian kita klik lagi detail SKP. Nah, di sini kita harus merubah atau mengedit untuk yang aspek waktu. Dari yang awalnya 12 bulan kita rubah menjadi 8 bulan. Oke, kemudian satu lagi, sorry. Yang ini lagi. Setelah kita merubah aspek waktu, kemudian kita mengajukan SKP-nya kembali.
Oh ya, dengan catatan hal ini bisa dilakukan jika status SKP sudah berubah menjadi draft. Kalau misalnya SKP-nya masih persetujuan atau pengajuan, kita harus memintakan ke atasannya Pak Milyadi yaitu Pak Effendi untuk merubah status SKP-nya dari persetujuan atau dari pengajuan kembali lagi menjadi draft. Baik, setelah ini kita klik ajukan SKP lalu klik OK. Nah, status SKP Pak Milyadi sudah di pengajuan dan kemudian kita harus masuk ke akunnya Pak Effendi untuk dibuat atau dirubah statusnya menjadi persetujuan. Berhubung saya tidak mempunyai akun Pak Effendi, jadi saya skip dulu untuk yang cara cara menyetujui status SKP. Sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan di tutorial yang sebelumnya, yaitu di tutorial guru dan kepala sekolah. Sebenarnya statusnya sama, caranya sama, cuman di status tutorial yang pertama itu khusus guru dan kepala sekolah. Bedanya cuman di rencana aksi, di rencana hasil kerja, dan di aspek. Untuk cara semua sama. Cuman yang membedakan hanya RHK, rencana aksi, dan bukti dukung. Itu saja. Baik, setelah kita mengajukan kembali SKP yang sudah kita rubah, lalu klik lagi menu SKP. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke profil. Di sini Pak Milyadi masih statusnya di bidang Minamarga Dinas PUPR. Nah, ini harus kita rubah dulu sebelumnya. Kita rubah lagi karena Pak Milyadi sudah bukan di bidang Minamarga. Caranya kita klik edit profil. Nah, rubah unit kerjanya dan rubah jabatannya. Nah, untuk mengetahui di mana Pak Milyadi di tempat yang baru, kalau Pak Milyadi pasti harusnya sudah tahu di mana unit kerjanya. Nah, kalau kita yang belum tahu, bisa kita lihat di aplikasi Ekrani atau kalau di Aceh Jaya kita menggunakan aplikasi Ekrani untuk melihat data-data kepegawaian. Mungkin di daerah lain ada aplikasi sejenis seperti Ekrani atau kalau secara nasional kita bisa menggunakan aplikasi Simpeknas. Baik, di sini kita bisa search, bisa cari nama Milyadi, lalu klik cari. Baik, di sini Pak Milyadi jabatannya sebagai Kepala Bidang Akidah, Ibadah, dan Keagamaan Dinas Syariat Islam. Jadi, Pak Milyadi berada di unit kerja bidang akidah, ibadah, dan keagamaan. Di sini kita bisa cari di aplikasi kerja, bidang akidah, ibadah, dan keagamaan. Oke, kita bisa merubah eh, statusnya yang dari bidang Bina Marga kita rubah menjadi status Pak Milyadi di tempat yang baru yaitu di Kepala Bidang Akidah, Ibadah, dan Akhlak. Kita klik di sini, sinkron CSN sudah berubah menjadi Kepala Bidang Akidah, Ibadah, dan Akhlak, lalu klik OK. Oke, kita lihat lagi data atasannya. Karena masih kosong, beliau harus sudah menjadi pimpinan. Nah, di sini kita klik di sini.
Nah, ternyata salah ID UNOR. Kita lihat di sini. Dinas Syariat Islam, kodenya 6065, di sini 5D36. Ini berarti berbeda ID. Nah, kita harus berubah secara manual ID profil. Kita ketik lagi di sini, pilih yang atas, lalu klik OK. Oke, sudah sesuai. Tapi di sini pimpinan bidangnya masih kosong karena Tengku Milyadi masih jadi pegawai. Nah, kita harus klik klaim pimpinan. Nah, muncul Kepala Dinas Syariat Islam yaitu Bapak Zulkifli. Oke, setelah kita merubah menjadi unit kerja yang baru, kita lanjut ke menu SKP dan buat lagi tambah periode SKP. Yang pertama, masukkan periode awalnya dari 1 September. Periode akhirnya kita masukkan ke 31 Desember. Pendekatan kuantitatif lalu klik OK. Nah, demikian kita sudah membuat 2 rumah SKP untuk Bapak Milyadi. Yang pertama masih di bidang Bina Marga, yang kedua sudah pindah menjadi bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, kemudian kita lanjut masukkan RHK-nya. Silakan. Nah, ini adalah RHK dari kepala bidang yang lama. Jadi otomatis sistem akan membaca karena beliau sekarang berada bidang akidah, ibadah, dan akhlak, dan sebelumnya sudah ada kepala bidang akidah, ibadah, dan akhlak yang lama. Jadi sistem akan membaca otomatis langsung membuat sendiri tanpa kita harus rubah manual. Nah, kita tinggal sesuaikan saja apakah ada perubahan target atau segala macam. Nah, di sini 12 bulan dan ini kita harus rubah karena Pak Milyadi hanya dari periode September hingga Desember. Bulan 9, bulan 10, 11, dan 12. Jadi hanya 4 bulan Pak Milyadi. Jadi kita rubah waktu penyelesaian menjadi 4 bulan. Lalu klik OK. Kemudian masuk lagi sini. Lalu klik 4 bulan. Lalu OK. Nah, di sini lampirannya masih kosong, kita harus isi manual. Kita tambahkan di sini sarana dan prasarana kantor yang memadai. Enter. SDM aparatur yang kompeten. Lalu klik OK. Kemudian skema pertanggungjawabannya dilaporkan setiap bulan melalui evaluasi kinerja. Lalu klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk konsekuensi apabila memenuhi ekspektasi maka akan diprioritaskan mengikuti pengembangan kompetensi. Enter. Apabila tidak memenuhi ekspektasi maka akan dilakukan evaluasi kinerja. Lalu klik OK. Baik. Lalu kita scroll ke atas, kemudian ajukan SKP-nya kembali. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi sudah ada 2 rumah SKP. Rumah SKP pertama 1 Januari 2023 sampai 31 Agustus 2023. Status di sini masih berada di bidang Bina Marga, dan untuk rumah SKP yang kedua sudah ada periode dari 1 September sampai 31 Desember, dan untuk unit kerjanya sudah berada di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Demikian cara bagaimana membuat SKP untuk yang mutasi. Silakan Bapak Ibu
lakukan cara seperti yang telah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa tolong di komen di bawah. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di dalam komen, di like dan di subscribe atau dibagikan ke teman-teman yang lain jika ada yang terkena mutasi seperti demikian. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.